Sulawesi adalah bagian dari untayan 13.000 pulau Indonesia. Kekayaan alamnya pernah menjadi penyebab kolonialisme saat itu. Bantaeng adalah tanah bersejarah dan kini adalah sebuah kabupaten, bagian dari Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan, berada pada ketinggian antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut. Tahun 2008, Bantaeng menggeliat saat Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nurdin Abdullah, Master of Agriculture, terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bantaeng. Bapak Nurdin Abdullah segera mengurai dan langsung menuntaskan persoalan utama Kabupaten Bantaeng yang dimulai dari akar masalah. Membebaskan masyarakat dari persoalan banjir rutin pada musim hujan, serta kekeringan pada saat kemarau dengan membangun cek dam atau waduk pengendali air. Kemudian memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat dengan membentuk BSP, Brigade Siaga Bencana. Sebuah tim medis yang memberikan pelayanan kesehatan melalui mobil paramedik yang mendatangi pasien di seluruh Kabupaten Bantaeng. Serta pengadaan mobil pemadam kebakaran yang memiliki multi kemampuan untuk menolong masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Kabupaten Bantaeng. Suatu kehormatan bagi kami dapat menerima Bapak Ibu sekalian. Tentunya perjalanan yang cukup melelahkan dengan menempuh jarak kurang lebih 123 km ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Bantaeng merupakan kota bersejarah, kota tertua di Sulawesi Selatan, berdiri sejak 760 tahun silam. Memiliki 3 alam dimensi, yaitu dataran pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Memiliki penduduk 182.000 jiwa dengan 74% tumbuh pada sektor pertanian dan potensi kelautan, dan telah memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan domestik regional bruto. Visi kami ingin mewujudkan Bantaeng sebagai kota jasa, sebagai kabupaten benih berbasis teknologi, dan kota industri yang pada akhirnya akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi unggulan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Apa yang kita capai saat ini adalah buah dari hasil kerjasama yang baik, bahu-membahu antara pemerintah, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Berdiri tegak dan siap berlari, menyongsong pembangunan yang penuh dengan tantangan yang semakin berat. Tak ada yang tak mungkin jika memiliki tekad yang kuat, seraya memohon keridhaan dari Sang Khalik. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan kesehatan adalah hak mutlak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitasnya. Selain rumah sakit umum reguler yang tersedia, Kabupaten Bantaeng memiliki tim medis yang bergerak menjemput pasien di seluruh pelosok Kabupaten Bantaeng. Melalui call center, tim medis yang beranggotakan 1 orang dokter, 1 orang perawat, dan 1 supir dapat segera menuju tempat pasien menggunakan ambulans. Dengan peningkatan layanan kesehatan seperti ini, angka kematian dapat ditekan. Termasuk upaya peningkatan kualitas kesehatan terlihat juga pada indikator usia harapan hidup yang mencapai 73 tahun. Pendidikan adalah proses mencerdaskan bangsa dan menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pembangunan mental. Meningkatnya secara signifikan jumlah lulusan dari tahun ke tahun, serta menurunnya jumlah anak putus sekolah, merupakan parameter keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Dengan memiliki 3 dimensi alam, Kabupaten Bantaeng dapat mengembangkan sumber daya alamnya menjadi beberapa sektor unggulan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tanaman pangan yang telah berhasil dikembangkan yaitu padi, jagung, talas, ubi kayu, kacang hijau, dan kacang tanah, serta mensuplai kol, kentang, wortel, labu siam,
bawang merah dan petai ke beberapa wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan, termasuk tanaman kakao, kapuk, kopi, cengkeh dan kelapa juga menjadi andalan Kabupaten Bantaeng. Pengembangan sentra produksi beberapa komoditas unggulan sehingga dapat menjadi penghasil benih dan bibit unggul berupa pembenihan dan pembibitan talas yang nantinya akan diekspor. Sedangkan di bidang peternakan, dikembangkan ternak ayam, sapi, kuda dan kambing. Budidaya rumput laut telah berhasil merubah perekonomian masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang berpenghasilan memadai di bidang perikanan. Sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB, pendapatan domestik regional bruto, Kabupaten Bantaeng. Pengembangan pariwisata akan menjadi pemicu bagi perkembangan sektor transportasi, hotel, rumah makan, industri dan perdagangan. Budidaya tanaman buah berperan mendorong jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke Bantaeng. Inilah beberapa objek wisata di Kabupaten Bantaeng. Pantai Seruni saat ini menjadi magnet wisata yang dekat dengan pusat kota. Sambil menunggu sunset dengan panorama Laut Flores yang indah menawan pada senja hari, serta suasana hangat penuh dengan pohon berhias lampu pada malam hari, sambil menikmati kuliner khas Bantaeng. Pantai Marina Beach adalah kawasan wisata pantai lainnya yang memiliki pasir putih, fasilitas hotel dan cottage, sarana olahraga pantai, dan tenis lapangan. Air terjun Bisapu berada di Kecamatan Bisapu, sekitar 5 km dari kota Bantaeng. Air terjun ini mengalir dari sumber mata air di dataran tinggi Loka. Dinding dengan ketinggian sekitar 75 meter, sebuah pemandangan yang mengagumkan, sekaligus menyejukkan. Budidaya stroberi di dataran tinggi Kecamatan Uluwere menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena dapat memetik sendiri buahnya. Indikator kemajuan ekonomi Kabupaten Bantaeng yang meningkat dan berkelanjutan adalah kontribusi Kabupaten Bantaeng terhadap Sulawesi Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Memacu industri berbasis pada bahan baku potensial dari daerah ini, dampaknya terbuka peluang lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan dan menambah daya beli masyarakat. Bentuk perdagangan masyarakat Kabupaten Bantaeng sangat beragam, mulai komoditas hingga jasa. Pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan dorongan dengan memberikan kemudahan-kemudahan perizinan usaha dengan ketentuan yang berlaku. Infrastruktur menjadi kabupaten yang visioner, unggul, serta berskala internasional perlu diimplementasikan. Maka Kabupaten Bantaeng saat ini giat membangun infrastruktur yang menjadi pilar pembangunan. Salah satu upaya dan indikator tersebut adalah telah sukses menjadi tuan rumah Porda Sulawesi Selatan tahun 2014. Ribuan kontingen dari 23 kabupaten seluruh Sulawesi Selatan disambut dan dilayani dengan baik. Ini adalah bagian dari hospitality, yaitu budaya keramah tamahan untuk siap menjadi kota tujuan wisata dan industri. Bantaeng Industrial Park. Kabupaten Bantaeng saat ini tengah merancang sebuah kawasan industri yang terintegrasi dengan beberapa aktivitas industri lainnya, dengan membangun pabrik pengolahan mineral menjadi produk mineral siap ekspor. Kawasan ini meliputi kantor administrasi, taman, utility zone atau kawasan serbaguna, processing and manufacturing zone, metallurgical plant zone, dan dermaga atau pelabuhan. Didukung oleh beberapa perusahaan internasional, Kabupaten Bantaeng akan memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian mineral tersebut. Bantaeng Industrial Park menjadi bahan utama Indonesian Ministry Opportunity and Challenge di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Setelah dipanjang,
Industri pengolahan biji nikel atau smelter di Kabupaten Bantaeng akan menjadi daerah yang memiliki smelter terbesar di dunia dengan total kapasitas dapat mencapai 50 juta ton per tahun dan menjadi salah satu tulang punggung pendapatan sektor industri Kabupaten Bantaeng. Kawasan ini ditargetkan settle pada tahun 2018. Memasuki periode kedua kepemimpinan Bapak Nurdin Abdullah, Kabupaten Bantaeng kini menjadi kota visioner, memandang jauh ke depan dan siap bekerja bersama untuk mewujudkannya bagi kemaslahatan seluruh negeri. Dengan diiringi doa pada Sang Maha Kuasa. Bantaeng City, Beyond the Vision.